Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Hikmat Suganjar selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik, di sini saya akan menyampaikan laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya teliti dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Role Playing terhadap keaktifan belajar siswa kelas 11 di Madrasah Aliyah As-Salam Paneresan Majalaya. Adapun beberapa permasalahan yang kerap sekali saya jumpai, salah satunya yaitu sebagai berikut. Di Madrasah Aliyah Paneresan Majalaya, keaktifan belajar siswa masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari situasi belajar di dalam kelas, di mana siswa hanya dituntut untuk memperhatikan penjelasan dari guru saja tanpa adanya keterlibatan siswa untuk bertanya, untuk menanggapi materi, untuk berinteraksi, bahkan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang mana mereka masih sibuk mengobrol dengan teman sebangkunya, kemudian mereka masih banyak yang mengantuk pada saat jam pelajaran, mereka masih banyak yang ribut pada saat jam pembelajaran. Tentunya hal itu akan berimbas pada nilai ulangan harian mereka yang masih terlihat di bawah rata-rata. Nah, maka dari itu, rendahnya nilai siswa disebabkan karena kurangnya perhatian guru terhadap penggunaan model pembelajaran. Karena pada umumnya, guru hanya menggunakan model pembelajaran ceramah saja, sehingga menimbulkan kejenuhan terhadap siswa. Bahkan, siswa itu sendiri tidak dapat mendalami materi dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Pada akhirnya, materi yang disampaikan oleh guru tidak dapat diterima dan tidak dapat diserap dengan baik oleh siswa. Maka dari itu, peneliti berpendapat perlu adanya penggunaan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada saat proses pembelajaran. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa terkhusus pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu dengan penggunaan model pembelajaran role playing. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Role Playing terhadap Keaktifan Belajar Siswa Kelas 11 di MA As-Salam Paneresan Majalaya. Adapun beberapa rumusan masalah yang sudah saya rumuskan, yang pertama yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran role playing di MA As-Salam Paneresan Majalaya. Yang kedua, bagaimana keaktifan belajar siswa di MA As-Salam Paneresan Majalaya. Dan yang ketiga yaitu adakah pengaruh penerapan model pembelajaran role playing terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MA As-Salam Paneresan Majalaya, dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui penerapan model pembelajaran role playing di MA As-Salam Majalaya, yang kedua untuk mengetahui keaktifan belajar siswa di MA As-Salam Paneresan Majalaya, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran role playing terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MA As-Salam Paneresan Majalaya. Adapun teori pemikiran terdahulu yang sudah saya temukan yaitu menurut Heru Kurniawan, di mana beliau mengatakan yaitu model pembelajaran role playing adalah salah satu model pembelajaran yang dimana dapat membuat siswa lebih aktif dan kreatif pada saat proses pembelajaran. Nah, hal ini dapat dilihat dari kondisi awal sebelum penggunaan model pembelajaran role playing, yang mana masih banyak sekali siswa yang tidak aktif pada saat proses pembelajaran. Masih banyak siswa yang tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Masih banyak siswa yang mengobrol pada saat jam pelajaran. Masih banyak siswa yang mengantuk serta ribut pada saat jam pelajaran, dan juga hasil belajar mereka sangat rendah.
Adapun tindakannya yaitu dari siklus 1 dan siklus 2. Dapat dilihat dari kondisi akhir, yaitu mereka menjadi antusias dalam belajar. Kemudian proses pembelajaran pun menjadi menyenangkan. Siswa mereka lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru, serta yang paling inti yaitu hasil belajar dan keaktifan siswa yaitu menjadi meningkat. Adapun prosedur penelitian yaitu yang pertama melalui tahap perencanaan, kemudian yang kedua melalui tahap pelaksanaan, kemudian yang ketiga melalui tahap observasi, dan yang terakhir yaitu melalui tahap analisis atau refleksi. Adapun dalam pelaksanaan siklus 1 terdapat tahap perencanaan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama, setelah bel berbunyi, anak-anak berbaris di depan kelas, kemudian memasuki ruangan kelas, dilanjutkan dengan berdoa. Yang kedua, guru mengabsen siswa dan melanjutkan menyiapkan media pembelajaran. Yang ketiga, guru menyampaikan materi, kemudian anak-anak atau siswa mendekorasi panggung. Setelah itu, mereka belajar memainkan peran. Kemudian, guru menunjuk siswa untuk menjadi pengamat atau observasi. Kemudian setelah itu mereka mencoba belajar bermain peran. Dan yang terakhir yaitu diskusi dan evaluasi. Nah, adapun kendala dan masalah yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran untuk siklus yang pertama, yaitu kendalanya media yang tersedia dalam materinya yaitu kurang lengkap. Masalahnya dalam kegiatan role playing ini banyak waktu yang tersita, kemudian juga banyak waktu yang terbuang karena masih banyak siswa yang bercanda. Nah, adapun rancangan dan implementasi strategi penyelesaian masalah, yang pertama yaitu media pembelajaran diupayakan lengkap terhadap materi yang akan diajarkan. Kemudian juga pada kegiatan role playing disiapkan dengan benar supaya waktunya tidak terbuang sia-sia dan juga bisa termanage dengan baik. Kemudian yang ketiga, masing-masing siswa mereka lebih aktif dan kreatif untuk lebih cepat menemukan dan mempersiapkan acara atau ruangan dengan baik. Nah, adapun refleksi di sini yaitu anak terlalu asik memerankan tokoh sehingga waktu tersita, guru, teman, dan sejawat diminta untuk membantunya. Seperti itu. Adapun pelaksanaan dalam siklus 2 yaitu tidak berbeda jauh dengan siklus 1. Namun pada siklus 2 ini alhamdulillah sudah banyak peningkatan, yaitu media pembelajarannya sudah lengkap, kemudian waktu tidak terbuang dengan sia-sia, kemudian banyaknya siswa yang aktif dan kreatif pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran role playing ini. Nah, setelah dilaksanakannya penelitian tindakan kelas pada kelas 11 MA Asal Penerusan Majalaya, yang jumlah siswanya 27 siswa, didapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, nilai rata-rata sebelum adanya siklus, nilai rata-ratanya itu 54,67. Nah, presentasenya 55%. Kemudian pada saat pelaksanaan siklus 1 menjadi 74,81 atau presentasenya yaitu 75%. Adapun pada saat pelaksanaan siklus 2 yaitu 82,61, yaitu presentasinya 83%. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan analisis data yang ada, dapat dilihat adanya peningkatan aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, khususnya pada kelas 11 MA Asalam Panerusan Majalaya. Nah, peningkatannya yaitu diantaranya siswa lebih aktif pada saat proses pembelajaran, kemudian juga siswa lebih berani bertanya pada mata pelajaran atau pada materi yang belum mereka pahami, kemudian siswa lebih aktif menjawab pertanyaan dari guru dan temannya, kemudian juga siswa lebih kreatif dalam melaksanakan tugas. Dari keseluruhan penelitian tindakan kelas dalam tahap pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2, maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan
bahwa penerapan model pembelajaran role playing pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 11 MA Salam Paneresa Majalaya dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dan hasil belajarnya pun meningkat. Baik, dari penelitian tindakan kelas di MA Salam Paneresan Majalaya dapat disimpulkan hal sebagai berikut. Nah, berdasarkan dengan penelitian tindakan kelas pada proses pratindakan siklus 1 dan siklus 2 yang dilaksanakan peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran role playing sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan yang terjadi pada nilai siswa yang pada pratindakan nilai rata-rata siswa 54,67, kemudian pada siklus pertama nilai rata-ratanya meningkat menjadi 74,81, dan selanjutnya pada siklus kedua nilai rata-rata siswa kembali meningkat menjadi 82,61. Nah, di samping terjadi kenaikan pada nilai rata-rata kelas 11 MA Salam Paneresa Majalaya, terjadi kenaikan presentase ketuntasan nilai siswa. Nah, nilai KKM mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 11 MA Salam Paneresa Majalaya adalah 76. Pada tahap pratindakan presentase ketuntasan nilai siswa adalah 55%. Kemudian pada siklus 1 meningkat menjadi 75%. Kemudian pada siklus kedua meningkat presentasenya menjadi 83%. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai laporan penelitian tindakan kelas. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang kurang dipahami, banyak pula kesalahan dalam pembahasan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fissabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.